Halo semua viewers. Kembali lagi di Tan. Iya. Kita cuma baru 2 hari ini, tapi kalau bertiga kok tetap aja tetap 1, 2, 3. Oh iya, di sini hitungnya 2. Iya, Oke. seperti biasa ya. Gue Windy. Dan gue Erik. Iya, selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol. Tentunya kita nggak akan berdua aja. Iya. Kita pasti ngobrol-ngobrol nggak omong kosong ya. Iya, kita bareng narasumber inspiratif Yang memotivasi juga bisa. dan inovatif. Iya, inovatif juga Iya. ada juga. Bombastis. Enggak, udah. Udah. Nah, Hari kita mau ngobrol sama narasumber yang dia ini yang pasti jualan ya. Ini Jualan. kan soalnya kita membahasnya kayak entrepreneur gitu. Entrepreneur. Entrepreneur. Ya. Nah, tapi kalau ini kayak yang kita butuhkan. Iya, minuman gitu lah. Tapi ini kayak minuman yang ngehits. Yang ngehits ya. Botolnya ngehits gitu ya. Pokoknya terus kalau misalnya katanya orang jomblo, kalau misalnya ditaburin itu bisa jadi nggak jomblo. Wah, lu nggak bener lu kalau gitu. Enggak, ya udah. Iya dah, daripada kita omong kosong di sini coba kita taruh dia. Nih, dia. Sitinya nih kayak gini nih. Ya, itu dia. Kita cobain ya. Green tea gitu. Pokoknya Iya, kalau gini, lu ditaburin green tea gitu ya. ditaburin pakai green tea, katanya bisa jadi nggak jomblo. Iya, kalau itu gua nggak percaya sih. Ya udah. Langsung kita mau nanya soal green tea dots ini ya. Di Green Tea Dots ini sama Hardika Putra Demis. Ye. Halo Mas Dika. Panggilnya apa nih? Mas Hardik atau Hardika. Biasanya sih kalau disebut lagi kayak gini misalnya panggil di dot. Sebutannya karena dots itu. Oh. Tapi Tapi kayaknya kalau kayak nggak nama Mas biasa. Nama kayaknya formal ya. Ya. Dika. Dika, aja. ya, Mas. Oke, boleh perkenalkan diri dulu ke smart viewers Boleh. di sebelah sana. Oke, nama saya Hardika Putra Demis, 22 tahun baru lulus dari kampus dari kebetulan kemarin nih hari Senin kemarin lulus wisudaan dari STP Syahid di Pondok Cabe. Terus kebetulan kalau ngomongin soal rumah ada di Karawang. Oh, jauh Jauh ya? ya? Ya, jadi jauh. Jadi kesini pun harus nginep-nginep dulu. Waduh, jauh di Mantau ya. Agak Jadi bocah kayak anak rantau gitu nggak sih? anak rantau nggak sih? tapi Anak rantau ke sejenak doang Jakarta. ya. Sejenak. Anak rantau sejenak. Iya, ini kesibukannya apa Apa nih nih? selain Selain di Dots ini? Green Tea Dots ini selain di sini? Selain itu sampai sebelum hari Senin kemarin masih ngurusin wisuda, skripsi dan lain-lain kesibukannya, masih kuliah maksudnya. Wah, Gitu. baru lulus. Masih fresh graduate. Terus setelah itu saya cuma ngurusin ini doang. Ya, jadi ini bisnis Masih pertama. Bisnis pertama. Sebelumnya belum pernah coba-coba yang lain. Ikut marketingin usahanya orang tua. Oh, jadi dari orang tua pun udah berbisnis ya? Itu pun cuma bisnis musiman kayak pas Valentine jual coklat, pas Lebaran jual kayak nastar kue. Kayak gitu. Oke. Nah, terus kenapa nih? Kenapa tertarik nih untuk membuat minuman? Pertama minuman dulu deh. Oke, kalau kenapa Bisnis. minuman, Bisnisnya kenapa pasti bakal minuman? aus kan. iya Aus terus sih. dong, namanya manusia kan, orang gitu kan. Panas lagi, Indonesia kan, minuman pertama tuh nggak akan matinya tuh. Iya. Kalau kenapa ditanya green tea, emang waktu itu lagi suka green tea. Pas tahun, ini kan udah 2 tahun nih. Pas 14 kemarin lagi musim-musimnya green tea. Bener Iya, sih bener. kata-kata Kak Windy tuh, sampai ada quote yang bilang kalau Kalau ditabur green misalnya tea, ditaburin green tea jadi nggak jomblo lagi. gue baru tahu loh itu. Sumpah ada quotesnya kayak gitu. Oh. Itu kayak meme-meme gitu. Mim. Ya, meme-meme. Iya, Kayak tapi gitu memang deh. kuliahnya jurusannya memang
ada berbau-bau bisnis juga atau? Bisnis juga atau apa? Kalau kuliah tuh kan STP Sahid, jadi sekolah tinggi perhotelan. Oh. Kebetulan nyambung juga. Nyambung food- kali ya, nyambung lah ya, juga untuk- food and beverage-nya. Oh iya iya iya. Gitu. iya. Soalnya kadang ada yang- Basic dikit mungkin adalah. Iya, kuliah dokter tuh jualan gitu kan. Tapi ada juga. Ada ya. Soalnya udah sebelum-sebelumnya narasumber juga pernah tuh kayak gitu kayak Iya. kelautan, ininya handicraft, handicraft gitu. Nah, tapi kalau untuk minuman Dots ini udah berapa lama atau di pertama kali dipasarkannya Pertama kapan? launching itu 2014, 6 Juli. 6 Juli 2014. Waktu itu lagi bulan puasa. Jadi ya libur juga kuliah, iseng-iseng coba nyari uang. Kebuat. Tapi kalau yang botol ini sih baru pas jalan 6 bulan kalau nggak salah. Jalan 6 Baru bulan. pakai botol kayak gini gitu ya. Awalnya pakai gelas, dan gelas pun masih ada sih sampai sekarang, tapi di Kerawang doang. Oh, gitu. jadi kalau gelas itu Ya, sistemnya di tempat di gitu? tempat Kayak, gitu ya. Cup gitu, di tempat gitu, Oh, di cup minumnya gitu. kayak di tempat. Iya, di cup. Oh, berarti cari idenya pas bulan puasa gitu ya, Iya, lagi iya. lapar gitu. Lagi lapar mikirin nih Bikin enaknya makannya. gimana ya. Beneran kejadian loh jual minuman jadinya. Betul, Terus kenapa namanya green tea latte dots? Kenapa ada dots-nya? Nah, kenapa dots itu kan tadi di awal dijelasin, dipanggil dulu waktu kecil tuh di dot. Di dot panggilan kecil, panggilan main. Sampai sekarang. Oh, Jadi biar orang tahu ini tuh punyanya si Didot nih, Dotsnya dipakai namanya, jadi Dots Green Tea gitu. oh, makanya nggak kenapa-napa ya kalau dipanggil Dots. Iya, ya. nggak kirain apa-apa. Biasa. kirain minumnya ada pakai dotnya gitu. Iya, emang banyak yang kayak gitu tuh, banyak yang salah-salah tuh. Jadi kalau misalnya lagi beli tuh lagi di kita kan pakai kayak food truck tapi masih food truck kecil Iya. gitu ya kan. Jadi kalau ada yang beli mau beli Dots dong. Kan bingung jadi kayak berasa saya yang dibeli kan. Oh, jangan kalau dibeli itu. Makanya kan mau beli Dots. Jadi Jadi orang mikirnya ya dots kayak pakai dots gitu. Kan Iya. itu pernah musim juga tuh yang kata minum Iya, dots ya. ya Iya. makanya kirain ada dotsnya juga. Gitu. Nah, katanya ini masih kuliah, terus udah mau mulai bisnis ini. Kayak berarti membutuhkan modal kan pasti. Iya. Modalnya tuh besar gak sih kalau untuk Buatan minuman gini deh. minuman kayak gini? Minuman dulu deh, jangan botolnya. Murah kalau hitungannya sih murah. Buat sekarang sih murah hitungannya. Waktu itu ngabisin modal tuh cuman 2 juta, sekitar 2 juta kalau nggak salah, 2 juta rupiah. Tapi mungkin kalau misalnya mobil kan pakai mobil. Kalau mobil dihitung mungkin lebih mahal pakai mobil. Kebetulan iya, ada iya, mobil iya. nganggur di rumah dipakai. Jadi modal uang itu cuma 2 juta. Wow, tapi Cuma satu produk doang, satu rasa. Ya cuman ya satu rasa doang, nggak akan banyak tester bikin gituan. berarti tapi kayak lebih ke spesialnya kali ya. Jadi kayak nggak mau nggak mau rasa-rasa lain gitu. Kayak nge-branding diri sendiri, nge-branding nama gitu. Iya, Mau nyari iya, apa iya, nih? Misalnya mau nyari minuman green tea. Nanti ya Dots gitu. Branding. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong masalah bisnis pasti ada lah ya kayak hambatan-hambatan gitu. Iya. Pasti Pertama, orang tua ngelihat pertama kali Dika berbisnis, apakah mendukung atau tidak? Seneng banget. Seneng banget. Seneng banget. Terus hambatan lain selain pas buka green tea buka dots ini. ini? Pas hambatannya. hambatan berat yang paling berat tuh sebenarnya itu kesempatan juga sih. Plus jadi hambatan. Jadi pas tahun itu Kerawang nih hitungannya kabupaten ya, kota gitu kan. Jadi dia banyak yang orang-orang yang dari Karawang kuliah di Jakarta, di Bandung udah ngerti green tea, tapi karena ini jualan di Kerawang banyak yang nggak ngerti juga. Plus harga. Iya kan, harga yang tahu kita kan harga green tea itu dari sekitar 20 sampai 50. Yang warung tetangga tuh, ya kan. Iya. Jadi kayak orang tuh malas buang uang segitu banyaknya buat barang yang nggak dimengerti. Oh, Ya kan? iya. Buat sekedar coba-coba doang. Nah, itu juga kesempatan. Tapi jadi halangan juga, harus ngenalin dulu green tea. Nah, nanti kita akan bahas nih kayak gimana caranya untuk nge-branding dan kayak gimana cara orang-orang biar tahu di green tea ini tuh bisa minuman yang enak. Iya. Nah, nanti sesaat lagi kita akan bahas, makanya jangan kemana-mana, tetap di Butan. Halo, Smart Viewers, kembali lagi di Butan. Aduh, Delipan. Kita masih ngobrol-ngobrol bersama Mas Handika. Hardika. Ada R-nya ya? Iya, ada R-nya. Ada pembeda gitu ya. Kita masih mau ngomongin soal green tea latte dots. Sebenarnya namanya tuh green tea Dots green tea latte. Dots. Sebenarnya Dots duluan ya. Dots green tea latte. Nah, kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Tadi
dibilang kalau misalnya susah kayak ngasih tahu, Memperkenalkan. memperkenalkan green tea itu apa sih, green tea itu apa sih, mungkin di Karawang ya, di Karawang. Nah terus kayak gimana caranya tuh? Caranya Mas Dika untuk memperkenalkan green tea waktu itu dulu. Waktu itu sih pertama yang penting jual dulu. Jual dulu karena ngerasa punya pasar, karena lagi musim-musimnya. Terus ya kita jalan dulu, terus cuma laku 7 hari pertama. Itu pun yang beli temen. Yang beli temen, tawar-tawarin. Yang penting datang dulu aja. Buka puasa kesini dah bareng sama gua. Datang mereka kan. Ngerasa itu kok segini-gini aja jualnya. Ini ada yang harus dipromosiin nih, harus dijelasin dulu nih. Jadi kita ngejelasin, jadi setiap ada yang datang, misalnya banyak yang nanya sih waktu itu, banyak yang nanya, ini apa sih, ini apa? Oh iya, banyak Ini nanya apa? ya. Kita mainnya di media sosial juga. Ngomong langsung, ada yang nanya, kita jawab, kita jelasin panjang lebar. Kalau dia minat, pasti bakal dia beli. Tapi kalau nggak minat, kita kasih. Tetap dia harus minum. Walaupun dia nggak beli, dia harus minum. Ada testernya gitu ya. Kita kasih segelas full. Jadi biar mungkin bagi-bagi sama siapanya, mungkin sama teman-temannya. Biar tahu sekalian beli, ngasih yang segelas. Udah itu semenjak itu udah mulai berkembang juga, main di media sosial. Masih teman juga main media sosial, masih ngandelin temen juga. Jadi temen tuh apa ya, kayak marketing terbaik, sales terbaik. Emang. Ya kan, dia yang beli, konsumen terbaik, dia yang beli, dia yang promosiin, semuanya dia yang jual kadang-kadang, gitu kan. Jadi dirangkul lagi temennya. Jadi setiap dia beli, kadang musim nih lagi usaha, bukannya dibeli malah ditanya minta gratisan. Testernya dong, gratisannya dong. Iya. Ya kan. Kesempatan juga itu tuh. Jadi yaudah nggak apa, gua kasih gratis nih. Tapi itunya bayarnya pakai postingan lu. Posting lagi, kembali ke media sosial lagi, terus-terusan kayak gitu sampai sekarang kayak gini. Gitu. Iya. Gue kayak gitu besok gue ke Kerawang ah. Dia bilang, ini apa ya Mas ya? Gitu. Coba. Tester lagi. Besokannya gitu. rambutnya Jadi agak panjangin. cara promonya memang kayak gitu ya. Jadi dia kayak tester tapi diposting di media sosial gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk pemasarannya sampai udah kayaknya ini udah settle deh, udah orang-orang udah pada tahu, itu berapa lama tuh butuh waktunya? Kira-kira waktu itu. Itu sebulan. Iya, sebulan cepat. Tapi itu juga lah makan modal juga kali ya. Modal. Soalnya udah itu kasih free. Bener. Kita pas waktu itu si Dots Green Tea sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu itu banyak ngasih free. Emang ada yang beli juga, tapi banyak juga ngasih yang keluar yang free kayak gitu. Oke. Tapi berarti pertama kalinya di gelas ya? Di gelas. Jadi berarti benar-benar ada Cupnya diningnya, gitu. Jadi ada tempat minumnya. Waktu itu masih pinggir jalan, jadi kita masih pinggir jalan sih sampai sekarang juga. Jadi kita pakai kayak karpet gitu, kayak angkringan-angkringan. Iya. Kayak gitu. Sekarang sudah ada meja-meja. Jadi di trotoar kita taruh meja-meja, depannya itu parkiran mobil itu kita pakai buat jualan. Oke. Nah, kita mau tanya soal green tea-nya nih. Bahan-bahan yang perluin tuh untuk membuat green tea ini apa sih? Kalau green tea itu gampang sih sebenarnya, dari bubuk green tea, terus gula, susu, creamer, itu aja. Cuman 4 item aja. 4 item aja? 4 item aja. Tapi kalau misalkan orang mau beli nih, mau beli dari jauh tapi misalkan berarti belinya bukan dalam bentuk cairan, beli dalam bentuk bubuk bisa? Belum bisa. Jadi yang beli masih yang harus di dekat-dekat aja gitu ya? Ya, yang produksi. Yang beli jauh-jauh paling ya sekarang, maksudnya beli yang botol ini kan ya, paling baru nyampe Jakarta sama Depok sekitarnya sih. Waktu itu sempet di Bandung, tapi nggak bertahan lama. Jadi itu sih reseller sih, kita belum bisa buka cabang. Soalnya waktu itu kepentok juga sama kuliah, jadi takutnya ngaret kuliahnya. Jadi kalau mau reseller aja. Oke. Kalau gua buka cabang nggak bisa nih, kayak gitu. Nah terus untuk Dots ini, kalau misalnya tadi dibilang kalau pengen jadi reseller, itu udah berapa banyak reseller sekarang? Udah sampai yang pasif sekarang, sampai non aktif ya. Dari waktu itu udah ada di Kerawang sendiri udah ada 3 waktu itu, 3 resellers. Terus di Bandung tuh itu ada 2. Sama di Jakarta itu ada di Binus ini. Terus ada di Trisakti yang di Grogol. Sama
cuma 2 kalau nggak salah itu. Dua. Oh, Berarti ada sekarang 7. udah masuknya ke kampus-kampus juga kali ya? Iya, udah mulai nyerah itu masuk ke kampus. Soalnya ini emang minuman yang Iya, anak mahasiswa banget gitu, iya, gampang. kayak- Apalagi kalau sekarang udah taruh botol. handleable. Ngehits. Iya kayak, Handleable, oke. jadi kayak bisa dipegang kemana-mana dan bisa ditutup lagi, Iya, taruh benar. tas bisa gampang. Terus dulu kenapa pengen, kan masih pakai gelas ya, masih pakai cup. Terus pengen ke botol tuh kenapa waktu itu? Sebenarnya kalau cup sih masih ada, masih ada. Ya. Karena mikirnya kalau di botol nih orang bisa bawa kemana-mana. Kalau misalnya di gelas kan kasih es batu. Es batunya cair, Juga manis. nggak manis, nggak enak. Nah si botol ini kan nggak pakai, tapi kondisi beku kayak gini nih. Jadi kita bisa, itu beku itu. Oh iya beku. Jadi kalau dibilang nggak pakai bahan pengawet sih kayaknya bohong deh ya. Maksudnya kan bahan bakunya ada bahan pengawetnya pasti, bahan bakunya sendiri. Tapi kita nggak masukin bahan pengawet tambahan. Jadi kita dibekuin. Jadi sebenarnya yang nama makanan minuman ada bakterinya kan. Bakteri bakal tidur kalau dibekuin. Jadi lumayan bertahan lebih lama. Kayak yogurt sih sebenarnya, jadi harus dingin. Kayak gitu. Gitu. Terus yang mau botolnya kayak gini, Mas Tika sendiri atau Iya, saya sendiri. berarti udah langsung takarannya ya? Ini Heeh. botolnya seberapa gede, terus apa namanya, cairannya berapa banyak? Gitu. rasanya gitu. Oke, terus kalau misalnya kan sekarang udah banyak banget ya minuman green tea gitu. Nah, apa bedanya green tea Dots ini sama minuman green tea lain? Bedanya Hmm. rasanya lebih, kalau dari tekstur kental nih, lebih kental. Oh, Mungkin mau nyobain nanti, asal iya nih. Berarti emang nggak bisa dikatakan harus nambah gitu. harus nambah Harus gitu. nambah kayaknya. Jadi kayak dua Iya deh. nih, tadi gue ngeliat-liatin nih, aduh. Aduh, itu Terus apa kayak lagi? Rasanya itu kok tekstur lebih kental. Rasanya kalau buat ukuran yang mahasiswa pas sih rasanya, nggak manis, Nggak terlalu manis. nggak terlalu pahit juga, kayak creamy. Haha, kalau misalnya green tea kebanyakan ada yang Pahit. pahit juga ya. Pahit, iya. Pahit. Oh, nanti kita harus cobain nih. Coba Rik. ya, iya. Ya. Nah, terus pertama kalinya membuka Dots ini, target pasarnya sendiri dari Dots ini apa? Siapa? Siapa kalau dari siapa itu targetnya sebenarnya dari anak SMA sampai orang-orang kerja yang baru kerja, masuk kerja. Itu target utamanya. Dan udah dapet sih pangsa pasarnya. Karena pangsa pasar dari anak sekolah. Rata-rata yang dilihat sih dari anak, soalnya ada temen juga yang masih sekolah, SMA. Jadi terus banyak temennya anak kelas 2 SMA, 3 SMA datang. Jadi rata-rata ya Udah ada lah ya. Pokoknya Udah masuk lah anak-anak ke SMA. muda lah ya, Anak muda. anak-anak muda. Nah, Kita mulai dulu nih foto-foto dari Green Tea Dots. kita lihat dulu nih dia. Ini dia. Neng, Neng, mana nih fotonya? Nah, ini dia. Ini kalau misalnya yang di gelas itu Buka yang aja pas kayak- sekarang ya. Nah, kalau yang di gelas itu tuh kayak gitu enggak. atau Ini bukan gelas itu sih, bukan gelas kaca, gelas plastik di cup. gelas plastik. Ini Oke, ini Mbak. jadi bentukan dari cups yang tadi dibilang, kayak botol yang tadi dibilang. Iya. Aduh, warnanya tuh Iya, aduh, manggil-manggil gitu. gimana gitu. Minum. Kayak warnanya tuh bikin orang tertarik gitu. Iya. Nah, ini tuh kalau misalnya cara minumnya harus dikocok dulu apa enggak? Kalau misalnya yang dilihat di sini itu tuh kayak gradasi warna gitu Iya, kan. pasti kocok Itu kayak dulu. gimana? Kocok dulu ya. Harus dikocok dulu. Harus dikocok Kalau udah dulu. kelamaan harus dikocok dulu. Jadi warnanya nanti kayak Balik, rata kayak gini ya. Rata kayak gitu lagi. Oke, next. Nah, ini lagi bazar kemarin atau lagi gimana? bazar. Jadi ini tuh bazar di Bogor di IPB. Ya benar, IPB. Bazar IPB. Kebetulan sih dia sih reseller, ngambil jadi barangnya. Oh. Bukan kita yang terjun langsung. Kayak gitu. Iya. Oke, terus next. Oh, ini pas lagi di Unpad. Unpad. Di Pati Ukur. Unpad ya. Pajajaran. Ini lagi acara bazar juga. Bazar manajemennya. Oke, next. Nah, masih sama. Nah, ini masih di Masih di Unpad. Di Unpadnya tuh ya. Oh, jadi ada buka booth gitu ya. Kayak tenan Green gitu. Tea Dots gitu. Nah, kalau misalnya ini nih, kita ngomongin event.
kalau ngomongin event kayak gini, biasanya butuh stok atau menyetok berapa banyak? Atau buat di tempat atau gimana atau di stok? Atau kata bisa di gelas itu atau Oh, kalau yang buat bazar gini, kadang cuma kita bawa yang botol aja. Karena emang rencana tuh buat targetnya tuh si botol ini yang bakal keluar Oh kota. iya, iya. Jadi nggak usah Jadi buat pakai cup-cup lagi ya. Yang gelas, yang cup-cup itu udah cukup di Karawang aja. Buat yang gelas-gelas, yang buat Baru- botol-botol sorry, baru di luar Karawang baru tuh ya? luar Karawang Oke. targetnya. Jadi kita mau mengenalinnya yang di botol. Oke, next. abis ini? Oh, udah abis. Ya habisnya kita bakal cobain nih, udah gak sabar nih gua nih ya. Terus tapi belum, kita belum. masih mau tanya-nanya. Oh, iya. Nah, tapi kalau misalnya untuk pembuatan sendiri ini kan masih homemade. Masih homemade kan? Masih homemade. Nah, hal yang terumit untuk buat minuman ini tuh apa? Kayak mungkin kayak harus diaduk terus atau mungkin ada kesulitannya sendiri? Sejauh ini sih, buat awal sih, buat sekarang kan yang ngerjain orang. Jadi kita cuma ngontrol aja. Buat yang tersulitnya sih yang pas orang itu. Jadi kita harus training dulu, ngasih tahu ini terus kayak gini. Kadang dan dia pun suka apa nggak tahu suka ya sembarangan aja naruh sembarangan. Oh ini nggak boleh nih kayak gini nih. Gitu. Karena ya bukan orang itu juga berpendidikan. Jadi susah harus ngajarin lagi. Oh gitu. Jadi kalau mentrainingin orang juga, tapi kalau misalnya orangnya itu harus udah ada basic lain atau enggak? Enggak. Kan dia emang kebetulan itu kenal udah lama. Oh. Jadi kenal udah lama. Terus kan udah mulai banyak stoknya sekarang. Jadi udah nggak bisa ngerjain sendiri lagi karena harus siap-siap jualan juga, masih langsung Udah jualan. banyak ya. Jadi haruslah bayar orang gitu kan buat produksi botolnya. Kayak gitu. Apa jadi kayak ya kayak bibi gitu loh, bibi di rumah, kayak bibi di rumah. Jadi bantuin gitu, bibi di rumah. Bantuin. Ya mungkin karena nggak ada basicnya buat food and beverage atau di dapur-dapur kayak bikin ginian kan, jadi harus pelan-pelan ngasih taunya itu doang. Nah, sejauh ini berarti udah 2 tahun ya? 2 tahun. Udah 2 tahun bisnis kayak gini. Pernah ngerasa bosan gak sih? Apalagi cuma green tea doang gitu. Bosen bukan bosen sih sebenarnya ya, cuman kok mentok sini doang kok nggak bisa berkembang lagi sih, kayak gitu. Bukan bosen sih. Kalau udah sih sebenarnya kita tuh sebenarnya Dot Green Tea itu ada roti bakar juga. Tapi itu cuman buat pendamping, saya buat pendamping green tea karena kita buat makanannya kita dan punya pendampingnya minum. meja, punya bangku, kita punya tempat, tapi kita nggak punya makanan. Minus dong, jadi kita siapin roti bakar di situ. Jadi harus ada inovasi juga ya. Ya, Nah terus kalau kisaran harganya nih, kisaran harga per botol atau per botol sama di gelas itu beda apa nggak? Beda. Beda Nah, ya? itu hebatnya si Dot Green Tea nih yang bikin pusing awalnya tuh gitu. Gimana caranya jual enak tapi harga murah. Itu lebihnya. Iya. Terus berapa nih ciri khasnya? Ciri khas. Kisaran. Kisaran harganya kalau yang gelas itu kita ada yang tipe original sampai pakai whipped cream. Oh, ada whipped creamnya juga. Whipped cream itu tuh yang bikin beda. Kayak gimana? Jadi Berapa? dari harga 11.000 sampai 18.000. Aduh, itu mahasiswa banget ya. Nah, kalau yang di Cup. cup. Kalau yang botol sendiri yang ini cuma 15.000. 15.000. Aduh. Buruan Le. Buruan. Nah, terus kalau misalnya untuk produksinya sendiri, Iya. tahannya berapa lama nih? Produksi. Kalau di luar ruangan atau misalnya sebaiknya dihabisin sehari itu. Kalau udah di luar keluar ruangan ya, ruangan langsung Ya. habisin ya. Soalnya mesin dia udah nggak dingin, udah lama. Pokoknya udah kondisinya nggak dingin, mending habisin langsung aja. Tapi kalau misalnya di freezer itu Freezer itu bisa seminggu. seminggu. Kalau di kecil ya, beku gitu, seminggu. Pokoknya dia harus beku dulu ya. Beku lebih lama. Oke, tapi kalau misalnya udah pas dia udah mencair akan rasanya akan tetap sama Akan atau sama. akan tetap sama. Masih sama. Oke, terus kalau untuk bahan-bahannya, ada sulit gak nyari di Di pasar di gitu, dari pasar? mana gitu tuh. Dulu sulit pas 2014 itu. Pas awal buka sulit banget. Dapat bahan pun di Jakarta. Tapi sekarang udah banyak yang jualnya. Udah nggak sulit lagi. Udah gak sulit Udah lagi? punya link juga, jadi udah punya kenalan juga sekarang. Udah ada yang stok juga, jadi gampang ngirim-ngirim barang ke rumahnya. Nih, tapi kan berarti kan masih kan jualnya green tea nih. Dulu berarti jualan green tea karena lah itu lagi zaman gitu. Lagi musim. Tapi iya lagi musim. Tapi sebenarnya di balik kemusiman green tea itu tahu nggak kelebihan-kelebihan green tea atau ya manfaat-manfaat gitulah dibanding dengan minuman lain. Manfaat-manfaatnya awalnya sih nggak tahu. Yang kan
apa ya, kayak matcha gini sama green tea kan beda, bukan teh yang bisa diseduh. Iya. Ya kan? Kalau dari green tea aslinya kan itu kan kayak toksin gitu kan sih, antioksidan Iya, gitu kayak gitu. antioksidan. Nggak banyak nyari sih manfaatnya, tapi tahu kayak antioksidan gitu. Jadi buat biar seger sih, buat sehat. Diet juga kalau nggak salah makan green tea kan? Iya. Iya bener Diet bener. juga. Diet juga bisa sih pakai green tea. Tapi lo tau nggak? Apa? Yang jelas enak. Itulah. Iya nih, aduh lama banget nih mau nyobain aduh. Oh, mau nyobain kali. Nah, terus kalau misalnya untuk pembelian atau pencarian ini nih bahan-bahan yang bagus atau bahan-bahan yang enak, pas, itu butuh berapa lama mencarinya di pasarnya? Di waktu itu Berarti Dika sendiri yang turun nah, ke turun ke jalan, Turun ke jalan. Nyari gitu ya? Nyari bahan semua ke nyari-cari pasar. turun. Berapa lama tuh? Hampir sebulan sama ngeracik tuh, sama ngeracik hampir sebulan. Hampir sebulan. Hampir sebulan nyari bahan. Jadi kayak searching gitu, ini jual green tea di mana ya? Nanya-nanya. Terus pas ngeracik juga nanya-nanya ke kafe tetangga juga, nyontek-nyontek dikit, lihat-lihat. Jadi memang itu harus cari green tea yang bubuk gitu ya. Harus yang powder. Yang powder, habis itu sama apa tadi? Gula, Gula, susu, susu, sama creamer. creamer. Nah itu kalau itu benar cuma diaduk doang atau Oh, ada yang di buat yang blender gelas lagi? itu kita pakai shake. Jadi kita kayak milkshake gitu. Jadi bukan diaduk ya? Bukan diaduk, bukan di blender. Jadi bukan dikocok. tapi dikocok. Dikocok. Tapi kalau misalnya ini Kalau ini udah masuk ke blender. masuk ke kayak blender gitu, kayak Blender blender gede. gitu. Kayak blender gede gitu. Oke. Terus kalau misalnya sekarang produksi masih sendiri. Masih sendiri. Terus sama semua. Tapi kalau botol-botol ini udah ada supplier ya? Udah ada supplier. Udah ada supplier. Nah, untuk pembuatannya sendiri sekarang udah ada berapa tim yang membuatnya? Membantu. Yang membantu. Membantu pembuatannya ya. Hmm. Sebenarnya sih kita jadi kayak sistemnya kekeluargaan nih. Sini. Jadi kita satu tim aja sih, satu tim. Kadang kalau misalnya yang lagi bikin green tea nih, kita ada pesanan banyak nih, kayak bazar tadi tuh. Misalnya 300 botol. Karena produksi biasanya tuh seharinya 250, lebih. Tapi kalau bazar, Jadi kita yang biasanya Lebihin. jadi dilebihin, terus kita ngebantu yang itu karena stoknya bakal 2 kali lipat kan. Buat satu hari yang di jualan, yang di Karawang, sama 250 buat di Karawang, 300 buat di Bogor. Satu hari kan. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus yang bantu sih satu tim aja. Marketing juga sama. Kebetulan kan yang megang adminnya itu kakak. Jadi dia juga marketingnya juga. Kadang kalau dia pulang ke Karawang dia bantuin juga. Jadi satu tim sih. Satu tim marketing. Kalau marketing bareng semua marketing. Sampai orang Kira-kira tua ada sih sampai berapa marketing orang juga. oh iya benar-benar. Tahu dengan Kira-kira teman-teman ada berapa kantor. orang tuh? Ada 5, 6, 7, 8. 8 orang ya untuk 8 orang. operasional semua Green Tea Dots ini. Ya, oke. Sebuah jabatannya. Semua jabatannya. Tapi itu semua keluarga. Keluarga. Oke, habis ini kita akan cobain, boleh Tiba ya? saatnya Boleh. Kita cobain green tea dots. Semuanya. Habis ini kita akan cobain dan kita akan live report rasanya seperti apa. Makanya. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Re- Butan. Balik lagi di Rebutan. Kita pada saatnya gimana? Tiba saatnya. Oke, kita masih temenan sama Mas Tika ya. Oke, Green Tea Dots. Mas Oke. Dika kita mau cobain nih Green Tea Dots-nya. boleh Iya. ya? Harus coba dong. Harus coba. Harus Sip. coba. Nih. Mau ini ya. Sama yang ini. Jadi katanya ini tuh harus dikocok dulu. Tapi kalau dilihat ini nih ada gradasi warnanya dulu. Ah, gradasi warna tamah. Beneran gradasi warna. Nih, ini kayak hijau pekat gini. Terus hijau susu dan di sini tapi makin kayak makin putih gitu kayak susunya atau creamernya ini. Jadi katanya harus dikocok dulu. Betul. Kocok dulu. Mas pakai sedotan banget. Hah? Nggak usah lah, nggak usah pakai sedotan. Kita ini kok Sekali hap kok. beragas. Wow, sulap. Wah, sulap ada. Hehehe. Makasih, Mas Tika. Dah. Nih, Ya kita buka. tapi ini emang udah ada segelnya gitu ya? Iya, segelnya. Ya. Yuk. Yo. Tapi pertama dicium dulu ya. Green tea banget.
Wanginya super green tea banget. Ngiler kan yang ada di sini, ngiler. Oke, Mas cobain ya, Mas Dika. Iya. Cobain ya, Mas. Salah. 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 Kental ya? Iya benar-benar. Beneran loh. Yang ini yang bikin kentalnya itu apa ya? Susu. Oh susunya. Ini ya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa Mas. Susu yang bikin kental. Susu. Ini beneran Gimana tuh rasanya tuh? gua sampai terharu. Yoi. Nggak bener-bener. Belum pernah minum green tea yang sekental, yang kentalnya tuh kental-kental pas gitu loh. Iya, terus kalau dibilang ini kayak kental susu tapi nggak terlalu manis dan dibilang tuh nggak terlalu Wah, apa ya? Hambar juga ya. Nggak- Pahit. Iya nggak Pahit pahit. green tea-nya. Nggak pahit itu juga, nggak pahit juga. Tapi jadi creamy banget. Nih. Ya pokoknya harus cobalah. Ini enak banget. Enak banget, harus coba. Ayam. Nah Mas Ika, tadi dibilang kalau misalnya ada reseller, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Kalau misalnya reseller itu kan agak jauh, misalnya dari tadi Karawang, terus Di Bandung juga di ada. Bandung juga ada, di Bogor. Itu kayak gimana caranya, dia dikirim kah atau gimana? Dikirim biasanya. Tapi kebetulan banyaknya sih yang reseller ini masih teman-teman juga, masih orang Karawang juga. Jadi kadang kalau dia pulang, dia pun reseller bukan kayak reseller setiap hari jualan gitu, enggak. Jadi kalau ada yang mesen, Baru. dia order, misalnya dia weekend pulang, Bandung udah bawa barangnya, kayak gitu. Kayak di Jakarta pun sama kayak gitu. Kalau Jakarta sih biasanya seminggu dianterin sih, setiap minggu. Berarti kan Green Tea Dots ini kan punya apa semacam sosmed juga ya? Punya. Instagram juga. Punya. Orang bisa beli di situ atau gimana? Ntar pasti diarahin tetap ke line, ke admin. Ntar admin yang ngurus. Kalau misalnya di jaraknya masih terjangkau, masih di dekat-dekat si admin itu di Jakarta misalnya, masih bisa. Oh, jadi udah ada Dianterin. pos-posnya. Udah ada Misalnya kalau pos-posnya. misalnya di Jakarta, nanti sama admin yang di Jakarta. Iya, kayak gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Oh gitu. Tapi paling jauh sekarang masih Jakarta ya? Jakarta. Masih- Jakarta Tangerang. Tangerang jauh nggak sih? Tangerang, Oh, lumayan. rumah Lumayan. saya sih nggak terlalu jauh kok, sumpah deh. Terus, nah kalau misalnya sekarang kantornya sendiri ada di Rumah kantor. masih rumah ya, Rumah ya. karena homemade gitu. Di tempat jualannya yang di Karawang, itu buka dari jam berapa sampai jam berapa? Nggak lama, dari jam 6 sore sampai jam Oh. 10 malam. Oh, jadi bukanya sore ya? Malam-malam. Soalnya di pinggir jalan kan, kalau siang itu daerah perkantoran. Jadi kalau siang dipakai buat kantor, parkirannya, malam kosong kita pakai. Itu di mana tuh? Di jalan apa tuh? Siapa Di tahu yang jalan- lagi nonton di Karawang nanti bisa mampir. Besok yang buat orang Kerawang atau misalnya lagi main ke Kerawang, itu bisa jalan ke Kertabumi, depan PLN Karawang, samping Bank Sinarmas, di sebelah kiri mulai dari jam 6 sampai jam 10 malam. Kita standby buat nungguin kakak-kakak yang mau nyobain green tea. Wih, Tapi nggak bakal nyesel. Ini enak dengan banget. harga yang cukup terjangkau bisa nyobain green tea Iya, kayak gini. green tea kayak gini. Itu nggak rugi. Iya. Sebenarnya nggak rugi ya? Enggak, kalau dibilang rugi udah dari dulu kali ya. Kalau rugi pasti nggak rugi lah kayak gini. Aduh, ini Kalau tetap tanya rugi apa enggaknya kayaknya nggak rugi deh. ini enak banget. Boleh 2, boleh 3 nggak nih? Nanti nggak ada buat foto loh. Nggak habisin. Tapi ini enak banget. Tapi kalau misalnya kita minum ini, misalnya kita pengen dibesokin. Tapi kalau misalnya nggak disuruh ruangan gitu, tapi belum dibuka, itu masih tahan nggak? Beresiko sebenarnya sih. Iya. Beresiko. Walaupun Kalau nggak mau- di walaupun nggak walaupun- dibuka. Iya, tapi panas tuh tetap ini kan kalau dingin kan bakteri kan tidur. Oh, tidur, iya, tidur. Bobo. Kedinginan. Nah, untuk transaksi yang paling banyak nih, yang paling banyak banyak orderan itu Banyak orderan. Biasanya bulan apa bulan-bulan sih? apa? Musim Musiman. hujan, musim hujan. Musim hujan. Musim panas. Musim panas, Musim musim hujan panas. sekarang nih lagi musim hujan nih, lagi sepi-sepinya sebenarnya. Kemarin hampir rata dari Januari sampai kemarin apa ya? Oktober. Sekarang Oktober. September. Sampai September masih rata, masih buat pendapatan masih bagus. Udah mulai kesini musim hujan jadi dingin ya. Jadi nggak minum es kayaknya.
Tapi tetap enak kok. Ya Mas. Tapi memang lebih disarankan untuk yang dingin ya. Iya, kita nggak jual yang hangat sih. Sebenarnya kalau banyak yang suka yang lagi beku, jadi dia kayak makan es krim. Itu coba dicoba juga bisa tuh. Jadi kayak makan es krim gitu sama pakai apa ya? Pakai sedotannya. Kadang mereka bawa rumah, pakai sendoknya, jadi dikerok-kerok gitu kayak es krim. Iya, itu Seriusan, enak seriusan. juga loh, itu enak juga pasti. Waduh. Terus kalau misalnya ngomongin ini orderan deh, pernah orderan yang paling jauh itu di mana? Paling jauh orderan itu Bogor waktu itu yang IPB itu. Soalnya IPB-nya daerah jauh gitu IPB-nya. Saya lupa namanya, tapi jauh banget. Oke. Nah terus kalau kita sekarang ngomongin event deh, Iya. ngomongin event itu kalau misalnya Sejauh ini ikutin bazar itu masih di Bazar. kampus-kampus atau pernah yang di Jakarta juga? Iya kampus-kampus di Jakarta. Kadang sih kalau punya link temen sih, Iya. jadi kadang ada kalau misalnya teman kayak teman di Binus, ada teman di Trisakti atau teman di mana, ntar dia calling misalnya ada bazar nih, ya udah ikutan, tapi bantuin handle ya, siap gitu doang sih sistemnya. Nah terus kalau misalnya untuk menyetoknya itu berapa banyak kalau biasa per Gak event? pernah banyak-banyak, paling 50 sampai 100. Nyetok per hari? 50 Iya, per hari? Per hari. Hmm. 50 sampai 100 nggak pernah. Jadi emang beresiko sih takut kelamaan, takutnya ntar Tapi kalau pas event gitu udah pasti bawa freezer sendiri. kayak styrofoam. Kita styrofoam, siapin styrofoam, Tapi ada es batu Ada es gitu. batunya. Jadi biar tetap fresh, dingin. tetap fresh ya biar seger. Nah, menurut Mas Dika nih, untuk berbisnis minuman seperti ini menurut Mas Dika sudah apa ya? Menjanjikan. Sudah menjanjikan belum sih? Sudah settle belum? Untuk Bisnis minuman aja ya? ini. Menjanjikan banget minuman. Satu minuman dibutuhin banget sama tubuh. Terus kalau ya minuman pasti ya worth it lah. Butuh ya? Butuh worth it lah usaha Orang minuman juga tuh. pasti butuh ya untuk minum tiap hari. Terus ada nggak pengalaman gitu selama 2 tahun ini bekerja sebagai pebisnis Dots Green Tea Latte? Mungkin pengalaman yang ini dulu deh, pengalaman yang kurang mengenakan deh. Kurang mengenakan. Pokoknya paling nggak enak tuh yang awal-awal aja. Yang awal ya. Yang awal tuh namanya ngerintis, nggak enak, harus tanya jawab. Terus sama kalau di jalan tuh banyak premannya, itu pasti Iya ya. itu clash banget clash. Iya, 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 Kita selek-selekan sama itu. Itu sih banyaknya sama ya masih seputar itu doang sih. Ya, itu paling enak. Kalau yang paling nggak bisa dilupakan lah, yang paling Itu yang nggak enak tadi ya. Bikin bangga, bikin bangga senang, gitu. gitu. Green Tea Dots. Yang bikin bangga sih sampai sekarang orang tua senang, ngedukung, malah ngebantuin. Terus kuliah pas nggak ngaret 4 tahun, Iya bener. udah punya usaha, ya udah almost perfect gitu. Ya, jadi enak ya. Jadi habis kuliah jadi pas kuliah tuh memang udah ada pikiran buat bisnis kayak gini gitu ya. Mungkin dari SMA udah pengen punya bisnis, dari SMA tapi cuman angan-angan doang, jadi ngeliat kafe, kayak keren punya kafe nih ya. Oh iya iya. Iya kan, iya. masih angan-angan doang, ketemu jalan di perhotelan, gitu. Jadi ngerintis dari nol, jadi pelan-pelan. Jadi pas kuliah udah lulus langsung Langsung makin menggila lagi ya. Nah, ya, sekarang kan udah punya bisnis sendiri nih. Ada kepikiran nggak untuk misalnya kerja di tempat lain? Tetap ada, Tetap ada. Ada. Oh. soalnya biar linknya bagus. Tapi sebenarnya memang cita-cita Mas Dika dari dulu memang sudah jadi pebisnis atau ada yang lain nggak? Ada yang keinginan yang belum tercapai gitu? Kalau pas kan beda nih kalau cita-cita TK sama Ya, SMA nih. nah. Waktu SMA sih sebenarnya nggak ada cita-cita sih, cuma pengen punya kafe aja. Pengen punya kafe udah gitu. Tapi saya jadi cita-cita sekarang punya bisnis sendiri yang gede gitu. Nah, Iya, iya. kayak di sini kita akan ngebahas kayak inovasi-inovasi apa. Nanti mungkin green tea dicampur sama apa, Iya. ya kan sama. Tambahin coklat gitu. Iya. Waduh. Terus habis ini kita juga akan tanya-tanya tentang sosial medianya. Iya. Gitu. Siapa tahu kita bisa pesan di mana? Iya, siapa tahu juga bisa dapat ini diskon. Jadi sekalian banyak gitu kan. Iya, makanya aduh, ngomong apa Makanya sih? jangan kemana-mana. Nah, tetap tetap di di Rebutan. Ya,
kembali lagi di Buta. Smart Viewers. Kita masih ngobrol-ngobrol udah bersama Mas Tika dan Green Tea Latte Dots. Dots Green Tea Latte. Ya, tapi itu tulisannya Green Tea Latte Dots. Iya. Ya udah, kita masih ngobrol-ngobrol. Iya. Ngobrol-ngobrol lagi. Apa Eren? Sampai sekarang 2 tahun bisnis Dots Green Tea Latte ini. Pengen punya inovasi baru, jadi jualan selain rasa green tea gitu. Pengen punya banget. Jadi dari ceritanya nih, kan baru wisuda, masih kuliah pas bisnis itu. Jadi kata orang tua nih, kelarin dulu kuliahnya, baru boleh gila-gilaan, boleh bikin yang baru, bikin apa. Oke, diselesain. Sekarang udah selesai. Emang sebelum minggu-minggu kemarin sih emang udah punya toko. Jadi kita lagi nyiapin meja bar gitu, meja bar sama meja-meja buat konsumen lagi disiapin. Jadi ntar kalau sore jadi pulang nih, besoknya langsung siap-siap lagi. Kayak gitu. Jualan apa selain ini? Ada bocoran kah sedikit? Jadi awalnya kan roti bakar ada roti bakar. Udah ada. Itu di sampingnya. Jadi kita move ke toko Toko. situ roti bakar. Jadi kita pengen bikin kayak ya mungkin cuman warung-warung nongkrong doang yang biasa kayak Indominya, ada ketan-ketannya gitu sama minuman-minuman lain, rasa lain. Thai tea sih lagi nyari. Thai Thai tea. tea. Aduh, jadi ini ya. Jadi Jadi anak nongkrong, jadi buat Iya. tempat nongkrong gitu enaknya. Nah, terus kalau misalnya mikirin itu juga, mikirin toko juga, terus sama mungkin pasti harus ada inovasi lagi kan kalau misalnya buka toko. Terus kalau misalnya green tea sendiri, pengen nggak ada mungkin kayak green tea pakai ada apa? Mungkin dalamnya kayak kasih Oreo Habis atau lagi. green tea apa? Ada lagi nggak? Iya, ada nggak? Maksudnya Tambah ada. coklat kah, tambah Oreo kah, tambah keju kah? Keju apa? Apa, Mbak? Iya, parutan keju gitu. Buat minuman dari yang sekarang nih belum ada, belum kan. Tapi banyak sih yang kayak pakai red bean gitu kan, pakai red bean, pakai espresso. Iya, Ya. pakai mochi. Ada nggak kepikiran gitu? Pengen nggak? Ada tapi belum nemu jalannya aja. Belum nemu racikannya belum gitu. nemu ya, Mas? racikannya. Udah nyobain sana sini, tapi belum nemu aja. Tapi emang mungkin lidahnya belum suka kali ya. Iya. Belum masuk jadi belum nemu yang enak. Oh, jadi tapi kalau Mas Dika sendiri kayak harus cobain dulu ya. Cobain dulu Kalau tetap. Menurut Mas Dika enak Masuk nih baru. baru boleh dipasarkan. Kita kalau misalnya kita nggak suka tapi kita jualin gimana dong? Iya, benar. Gimana kita cara pasarnya kalau kita Kita yang nggak gitu ya? suka. Gimana kalau yang nggak suka? Udah sabar Pak. Kan yang ditanya Mas Oh, Dika iya. bukan kamu. Nah, terus untuk harapan-harapannya sendiri, Iya. harapan-harapan sendiri untuk Dari Dots Green Tea Latte. iya, dari Mas Dika Kalau- untuk Dots. Harapannya sih ya nggak cuma setahun 2 tahun doang, mungkin puluh tahun dan itu bakal berkembang terus. Nggak cuma stuck di botol green tea ini gitu doang. Iya, jadi supaya tokonya juga cepat bukanya. Iya. Terus siapa tahu juga bisa masuk-masuk ke mall juga loh. Oh masuk kayak supermarket gitu ya? Iya, retail gitu. Nah, terus kalau misalkan ada nih smart viewers lagi nonton, terus gue mau pikir, oh iya nih gue juga mau bisnis minuman nih daripada gue di rumah ada Iya, kerjaan gitu. Ada nggak Kayak gimana? pesan-pesan lah untuk mereka yang mau berbisnis? Pesan-pesannya gimana ya? Cari bisnis yang paling gampang, yang paling modalnya nggak banyak banget. Kayak minuman, makanan, mungkin snack-snack. Terus yang namanya bisnis sih jangan dipikirin, dilakuin aja. Kalau misalnya takut apa ya, kayak takut Gagal. rugi gitu, gagal gitu, modal dikit aja dulu. Coba jual 1, 2, 3. Kalau ada keuntungan tuh, pakai lagi buat modal lagi kayak gitu ya terus. Ntar kalau misalnya emang kira-kira bangkrut kan jadi nggak banyak-banyak banget. Tapi bagusnya lakuin aja, nggak usah takut. Gak usah takut. Nggak usah Just do takut. it. Kalau tahu celah-celah, kalau tahu lo dijalanin, ntar tahu celah-celahnya gimana bisa laku makanannya. Tapi kalau pas Mas Dika buka Dots ini ada jatuh bangunnya nggak? Misalnya pas awal-awalnya kayak pernah ruginya atau Awal-awal rugi. Jadi pernah tuh down banget? downnya karena apa ya? Jadi dulu tuh pas 1 bulan pas bulan puasa aja jualannya sempat ditinggalin green tea ini. Ceritanya tuh sempat ditinggalin soalnya kuliah. Karena emang stretch banget bokap tuh sama kuliah. Harus lulus dulu gitu. Harus lulus, harus benar kuliahnya gitu. Jadi sempat tinggalin. Jadi sebenarnya bokap yang nyemangatin dan malah mau ngelola. Jadi orang tua pulang kantor, sore pulang rumah, siap-siap langsung jualan malamnya. Itu selama sekian, mungkin hampir setahun lebih kali ya. Wow. Hampir setahun lebih kayak gitu mereka. Ditambah nggak bisa bantu,
bisa mungkin weekend, waktu itu weekend libur, tambah lagi pas tahun kemarin tuh bulan Mei harus magang dan jauh nggak bisa pulang. Ya udah mereka yang handle, jadi saya cuman ngecek, misalnya cuma ide nih mending promosi aja dulu nih, karena kan ada acara Enif gitu. Enif tuh Enif pertama ada acara harga promo, harga aslinya kan awal tuh 8.000, harga awal kan, bukan asli sih, harga awal Pertama kali ya. 8.000 yang gelas itu. Jadi semuanya diturunin harga semuanya. Sama pas Enif kedua bikin ide lagi yang kata bikin foto challenge di Instagram kayak gitu. Ngaruh sih sampai sekarang juga itu. Masih ya. Masih. Jadi ya awalnya gitu sih. Ya yang terharunya sih karena orang tua mau ngehandle semuanya. Yang penting anaknya kuliah selesai gitu. Disupport banget. Disupport banget juga ya untuk usahanya. Nah, terus kalau untuk pencapaian kayak pencapaian apa yang udah dijalanin bersama Dots ini? Pencapaian apa ya? Mungkin sekarang makannya bisa lebih banyak sekarang kali. Lebih gemukan kali makannya sekarang ya. Jadi kayak udah ini ya, udah settle, udah Udah pas kayaknya, udah cocok pas, kayaknya. udah. Pencapaian apa ya? Ya pencapaian yang udah dapat kali ya. Wisuda pakai uang sendiri sih itu. Semuanya semua tentang kampus kuliah sama usaha ini nyambungnya ke wisuda pakai sendiri semuanya. Jadi udah bisa sendiri, udah bisa mandiri. Udah bisa mandiri sih. Hmm. Udah bisa mandiri. Udah bisa bayarin listrik lah buat rumah. Wih. Kapan ya tuh bisa gitu ya? Tuh, Erik nih dasar. Tapi terus kalau misalnya ya udah kita menanyakan rencana. Rencana ke depan. Rencana ke depan, rencana jangka panjang dan Jangka pendek. jangka pendek dulu Jangka kali pendek ya. dulu. Jangka pendek dulu ada apa nih untuk Dots-nya? Jangka pendek, toko buka, yang di jalan buka. Oh ya, tadi cerita juga tuh, jadi lagi nyiapin juga buat kayak apa ya, GoFood-GoFoodan gitu di Kerawang, lagi nyiapin juga lagi Oh, tapi pakai ini Sendiri ya? sendiri. Ada yang delivery. Delivery. sendiri. Tapi rencana bakal pengennya kayak GoFood gitu. Abang ngambil usaha orang, kita cuma jasa ngirim doang gitu. Lagi bikin juga sih, tapi ya mudah-mudahan jadi. Oke. Itu jangka pendek. Jangka pendek. Jangka panjangnya mungkin bisa buka store di kota-kota lain atau misalnya ya awal sih pengen buka store dulu yang bener-beneran store di Karawang. Iya. Terus nextnya baru keluar kota. Itu jangka Mungkin bisa panjang. buka gitu Mas di Binus. Ya kan? Jadi kayak Ini Binus tuh banyak loh. dikit loh minuman Iya, ini. ini gini. Ya siapa tahu kan bisa ngopi-ngopi, bukan ngopi, ngobrol-ngobrol cantik sambil minum green tea. Iya. Nah, tadi kita belum tanya soal ini sosmednya. Sosmed. Nah, Boleh mungkin dong kasih tahu. Iya, boleh dikasih tahu nih ada Instagram gimana, mungkin, ada Twitter atau ada Facebook. di sana. Sosmed cuman dari Dots Green Tea cuman punya Instagram aja. Itu Dots Green Tea, bisa di search di Instagram. Terus buat nanti di sana ada itu kok keterangannya buat yang mau mesen via line, ada alamat lainnya, terus juga ada Email tuh. email, ya. Mana email Ada hilang? emailnya juga Email. di bawah sini tadi. Terus habis itu ini ada store juga nih Store-nya di Kartabumi. di Jalan Kertabumi depan PT PLN Karawang. Ya, itu store pertama di jalan dan di mobil. Terus Instagram tadi Dots Green Tea. Dots Green Tea. Dots Pokoknya Green pokoknya lihat aja Instagram, habis itu nanti di daerah Banyak, ke mana iya. ya bisa untuk order. Banyak location. Tapi kalau misalnya Dots Green Tea ini bisa di order untuk 1, 2, 3 pieces doang atau ada minimal? Enggak bisa. Nggak ada bisa ya. Bisa ya, pokoknya bisa semua. Iya. Jadi nanti kalau di line itu nanti tuh bisa di ordernya kayak dari misalnya di Jakarta, kita di Jakarta nanti dapat linknya dari line yang Di Jakarta. Iya. juga gitu. Jadi Alright. pengirimannya dari Jakarta tetap Iya. gitu. Sip. Nah, terus Oke. tapi ini dikirimnya pakai misalnya kita 1 atau 2 atau 3 itu dikirimnya pakai apa? Kalau ekspedisi misalnya dekat nggak lebih jauh banget, Bisa mungkin Dianterin. ketemu. ketemuan atau dianterin langsung ke rumahnya Ya. sama kakak itu yang megang admin itu. Heeh. Atau kalau jauh atau nggak sempet via Gojek. Oh, Gitu. dikirim juga. Bisa tetap. dikirim via Oke, terakhir lah 3 kata 3 untuk kata yang Dots Green Tea. melambangkan. 3 kata 3 saja. kata aja. Kata. Jangan Dots Green Tea. Ya. 3 kata untuk Dots Green Tea. Apa ya? Katanya terima kasih. Terus
Terima kasih buat Green Tea. Oh. Buat Green Tea, pokoknya spesial banget buat Green Tea tuh. Aduh. Ngebantu banget. Iya, sip. Oke, ini udah habis juga nih. Ini juga udah habis. Iya. Parah. Belum habis nih, belum habis. Wah, Erik, minuman gue. Ya udah deh. Ya. Mas Dika, thank you. Masih ada Thank 3 you, Mas nanti buat Erik. saya ya Mas ya. Enggak, buat foto tuh kasihan tuh, udah pada ngiler-ngiler semua tuh. Ya udah, Mas Dika terima kasih banyak atas waktunya, Makasih. udah ngobrol-ngobrol Ya, dan kasih semoga nanti inspirasi. tokonya cepet buka. Amin. Kita bisa main ke Karawang. Amin. Bisa main. Main makan roti bakar Roti juga. bakarnya Roti juga. bakarnya. Terus Ada juga- mozzarellanya gitu. Mozzarella. Aduh. Ya, pakai sukses terus ya untuk bisnis Sukses Green Tea-nya. terus, Oke, Mas. sudah 1 jam kita nemenin Smart Viewers di rumah kita bahas soal Dots Green Tea. Dots Green Tea. Kita masih thanks dulu pertama buat ini Jackman. Jackman. Juga ada Bloods. Thank you Ada Bloods. Blas dan terima kasih juga untuk Bridget, cantik banget nih antingnya. Iya, juga Oke, terima kasih juga untuk Mas Dika. Mas Dika. Makasih. Akhir kata, gue Windy pamit. Adik pamit, Mas Dika pamit. Bye-bye. Pamit. Bye-bye.